Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoka Kusnandar. Sekarang kita di pertemuan yang kedua untuk kelas 9. Masih sama seperti yang kemarin, kita akan membahas tugas. Jadi tugasnya kita selesaikan bareng-bareng. Silakan Anda mau dituliskan di kertas juga disilakan, mau diketik di laptop Anda juga disilakan. Mana aja yang mudah. Yang jelas Anda mengerjakan, tapi bareng-bareng ngerjainnya. Jadi Anda nggak usah nyari kemana-mana, cukup bisa mendengarkan saya atau menuliskan yang mungkin Anda bisa jadi referensi jawaban Anda gitu. Jadi sekarang kita ada di tugas mandiri 1.2. Kalau Anda ada bukunya, e-book atau bukunya langsung dari perpustakaan, silahkan dibuka di halaman 12 gitu ya. Oke. Di tugas mandiri 1.2 ini kita diharuskan untuk membaca terlebih dahulu, lalu kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaannya itu ada 5 gitu ya, jadi akan kita jawab satu-satu. Nah kalau sudah selesai, berarti selesai videonya gitu ya. Saya harapkan Anda menonton video ini dari awal sampai akhir, tidak di skip dan sebagainya. Oke ya, kita baca yuk bareng-bareng. Anda mau baca dalam hati silahkan, mau baca seperti apa juga silahkan, atau hanya cukup mendengarkan saya juga silahkan. Merajut keberagaman di kampung Pancasila. Harmoni kerukunan antar umat beragama di desa Balun sudah ada sejak lama dan terus terpelihara hingga saat ini. Kepala Desa Balun, Sudarjo, mengatakan pada tahun 1990-an, saat gencarnya penataran pedoman penghayatan dan pengambalan Pancasila, Desa Balun menjadi percontohan untuk pelaksanaan program pemerintah itu. Dan sejak saat itulah Desa Balun dikenal dengan julukan Kampung Pancasila. Desa Balun yang memiliki wilayah seluas 621,103 hektar itu berpenduduk 4.730 jiwa dari 1.234 keluarga. Hingga saat ini, penduduk Desa Balun tercatat terdiri dari 3.780 pemeluk Islam, 688 beragama Kristen, dan 282 penganut Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Balun tidak tinggal secara berkelompok berdasarkan agama, bukan seperti itu, tetapi bercampur menjadi satu. Di Desa Balun, 3 agama yang berkembang yaitu Islam, Kristen, dan Hindu memiliki tempat ibadah yang saling berdekatan satu sama lain. Di sebelah barat lapangan desa berdiri Masjid Miftahul Huda berarsitektur Timur Tengah dengan nuansa hijau dan kuning. Di selatan masjid ini terdapat Pura Sweta Mahasuci yang berarsitektur Bali. Dan sekitar 70 meter di depan Masjid Miftahul Huda atau di timur lapangan desa terdapat Gereja Kristen Jawi Wetan. Meskipun tempat ibadah berada dalam satu area, namun warga Balun saling menghargai agama yang dianut masing-masing warga. Kerukunan tidak hanya tergambar dalam bangunan rumah ibadah yang bertetangga itu. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat seperti kerja bakti dan peringatan hari besar nasional juga dilaksanakan bersama tanpa membedakan aliran kepercayaan. Demikian juga saat ada aktivitas di salah satu tempat ibadah. Contohnya, ketika Ramadan, umat Islam yang tadarus membaca Al-Quran di masjid dengan pengeras suara hanya sampai pukul 22 atau jam 10 malam agar tidak mengganggu umat lain. Umat Hindu tanpa diminta mengubah sendiri jadwal sembahyangnya. Jadi umat Hindu itu tanpa diminta mengubah sendiri jadwal sembahyangnya. Jadi tidak ada kesepakatan di antara mereka, tapi lebih kepada inisiatif saja begitu ya, seperti itu. Nah kalau biasanya kan katanya untuk sembahyang umat Hindu itu sekitar pukul 7 malam atau jam 19.00. Nah selama bulan puasa jadwalnya itu digeser, yaitu dimajukan, yaitu diubah jadi sebelum maghrib. Nah ini salah satu contohnya. Kemudian ketika saat umat muslim sholat id, puasa umat lain itu tidak ikut membantu mengatur parkir dan menjaga ketenangan begitu.
Ketika Natal, Banser ikut membantu polisi bersama umat Hindu menjaga keamanan juga. Saat nyepi, umat lain tidak berisik. Saat keluar rumah pun, dan hanya keluar rumah kalau seperlunya. Begitu. Warga desa Balun yang merasakan nyamannya hidup dengan kerukunan antar umat beragama pun berusaha menjaga kedamaian tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang dideklarasikan pada tanggal 17 Juni tahun 1998 antar warga di desa Balun. Kesepakatan ini bertujuan agar seluruh warga desa Balun mampu menjaga dan mengembangkan kerukunan serta toleransi antar umat beragama. Nah, ini dari Good News from Indonesia tahun 2015. Ini ada pertanyaan, yuk kita jawab pertanyaan satu-satu. Yang pertama adalah, apa yang melatar belakangi terbentuknya Kampung Pancasila? Nah, latar belakangnya sederhana. Awalnya ada sebuah pilot project atau percontohan desa, yakni untuk program P4. Nah, di sini jawabannya yaitu dari tahun 90 begitu ya. Ada program pemerintah, lalu kemudian desa Balun ditunjuk. Nah, akhirnya disebutlah mereka menjadi Kampung Pancasila gitu. Jadi ini jawabannya. Tapi kalau Anda punya kata-kata yang lain, jawabannya disilahkan. Mau ngikutin saya juga silahkan. Yang jelas Anda bisa mengerjakan ini, gitu ya. Jadi latar belakangnya jelas kenapa terbentuknya Kampung Pancasila ini. Kemudian apa tujuan dibentuknya Kampung Pancasila? Nah, tujuan yang pertama adalah melaksanakan program pemerintah itu. Nah, sementara tujuan yang keduanya itu adalah memberikan semacam contoh, begitu ya, kepada daerah lain atau kepada desa lain di seluruh Indonesia, yaitu bagaimana ketika ada dalam satu masyarakat atau dalam satu desa atau dalam satu komunitas tertentu itu berbeda agama tapi mereka tetap rukun, saling menghargai, toleransi dan sebagainya. Nah, itu tujuan yang keduanya, seperti itu. Selain contoh pun itu memang menjadi ciri, begitu ya, yang namanya berarti Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Kemudian kita pindah ke siapa yang terlibat dalam pembentukan Kampung Pancasila. Yang pertama secara logiknya adalah karena itu adalah program pemerintah awalnya, yakni pemerintah berarti yang ikut terlibat, begitu. Karena kan di sini sudah dikatakan bahwa pengamalan Pancasilanya itu P4-nya itu program ini adalah memang oleh pemerintah, begitu. Namun meskipun pemerintah juga membuat program ini, tapi sebenarnya adalah jawabannya di sini, yaitu pada tanggal 17 Juni mereka itu sudah sepakat. Jadi mereka mendeklar bahwa yuk kita bentuk Kampung Pancasila, begitu. Jadi pada prinsip berarti siapa yang terlibat? Berarti yang pertama pemerintah, yang kedua adalah antar warganya di desa Balun itu, gitu. Kemudian selanjutnya di nomor 4, bagaimana upaya yang dilakukan warga Kampung Pancasila agar tercipta harmoni dalam keberagaman Kampung Pancasila? Nah, di sini itu ada 3 hal. Satu, yaitu tentang pembentukan tempat ibadah, begitu, yang dimana mereka berdekatan, mereka hidup tidak berkelompok. Jadi yang pertama, mereka tidak hidup berkelompok berdasarkan agama. Yang kedua adalah tentang bangunan tempat ibadahnya. Lalu kemudian yang ketiga tentang saling menghormati dan saling menghargai terkait dengan upacara besar keagamaan, begitu. Terus kemudian yang terakhir dideklarasikan tahun 98 bahwa dia menyatakan diri seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan untuk mencontoh pembentukan Kampung Pancasila? Sederhananya, kalau saya ingin mencontoh dari Kampung Pancasila, ini terserah ya, Anda mau pilih yang mana, atau Anda mungkin punya jawaban yang lain, itu nggak jadi persoalan. Tapi kalau mau ikutin jawaban saya juga nggak apa-apa. Kalau saya sih fokusnya adalah kepada bagaimana upacara hari besar keagamaan. Jadi ketika Natal, Banser, atau dalam artian dari umat muslim itu menjaga keamanan. Ketika Idul Fitri menjaga keamanan. Ketika nyepi juga menghormati dengan dia tidak keluar rumah. Kalaupun dia keluar rumah itu pun seperlunya. Jadi saya sih yang kayaknya yang perlu banget dicontoh bagi kita gitu dari desa Balun ini adalah itu yang tentang saling menghargai di hari-hari besar.
Oke, alhamdulillah atas izin Allah dari 1 sampai 5 sudah terjawab. Aktivitas 1.2 juga sudah selesai. Hanya itu saja, semoga kita selalu bahagia dan semangat selalu. Semangat. Oh iya, lupa. Jangan lupa tugasnya itu di-uploadnya pun kalau memang saya suruh upload, berarti nanti. Kalau misalnya saya tidak menyuruh upload, berarti tidak jadi tugas. Pada prinsipnya adalah saya harapkan Anda kerjakan tugas ini mau dikumpulkan atau tidak. Karena ini nanti bermanfaat bagi Anda sebagai ilmu, ataupun nanti akan bermanfaat bagi Anda ketika Anda nanti akan mengadakan ketika saya akan mengadakan ulangan harian. Seperti itu. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini dan semoga kita bahagia selalu. Semangat.